kita langsung saja ya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mungkin langsung kita bahas saja ya dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Yang di sini ada pertanyaan dari Bapak Hendra mengenai saham BRPT dan PNLF. Kita lihat saham BRPT terlebih dahulu bagaimana pergerakannya. Oke, kita lihat bahwa saham BRPT pada perdagangan hari ini kita lihat bahwa pergerakannya dibuka menguat ya 0,53%, dan nampaknya kalau kita lihat pergerakan BRPT secara jangka pendeknya ini pergerakannya masih bergerak uptrend ya saat ini. Dan kalau kita lihat jika misalkan pergerakan BRPT saat ini tidak menembus area support trend line-nya pada hari ini, maka kemungkinan pergerakannya masih bisa bertahan atau melanjutkan penguatannya hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 960 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 995. Namun jika misalkan pada pagi hari ini BRPT tidak menembus area trendline support yang kami berikan pada hari ini atau menembus area di sini, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja bergerak turun hingga ke area titik supportnya, yakni berada di level area 905. Jadi kita perhatikan ya pergerakannya, karena kalau kita lihat bahwa pergerakan RPT secara teknikal ini bahwa pergerakannya akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana secara indikator stokastik yang sudah mulai bergerak turun ya secaranya, yang di mana pergerakan sudah adanya membentuk pola dead cross dan terjadinya adanya jenuh beli. Jadi nampaknya pergerakan dari BRPT saat ini kalau pergerakannya akan cenderung bergerak mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada PNLF. Untuk saham PNLF, kita lihat bahwa pada pagi hari ini PNLF bergerak dibuka menguat 1,01%, dan nampaknya pergerakan PNLF secara jangka pendek saat ini sedang menguji area level DMA 90-nya ya. Setelah dia pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat dengan menembus area MA21 dan MA34, dan pada hari ini pergerakannya sedang menguji area selanjutnya, yaitu di MA90. Dan selain itu, pergerakannya kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, bahwa pergerakan PNLF ini sudah menunjukkan adanya peningkatan ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan PNLF ini telah berhasil membentuk pola golden cross, yang berarti menandakan adanya mulai penguatan ya. Sehingga kami melihat pergerakan PNLF pada saat ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level area 420 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan PNLF ini mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 470. Oke, selanjutnya ada saham ASII. Kita lihat. Untuk saham ASI, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ASI belum ada pergerakannya. Terlihat dari sini di mana pergerakan ASI masih membentuk pola doji ya. Setelah dia sempat pada perdagangan kemarin membentuk pola gap up ya, hingga terlihat di mana pergerakannya menguat terjadi, dikarenakan kalau kita lihat ASI ini pergerakan gap ini dengan ada sentimen di mana ASI mencatatkan laba bersih yang cukup cukup signifikan ya, sehingga sahamnya berdampak dengan kenaikannya yang naik cukup signifikan juga.
Dan nampaknya pergerakan ASI sendiri kami melihat bahwa saat ini pergerakannya akan cenderung bergerak mengalami koreksi terlebih dahulu, terlihat di mana saat ini pergerakannya sudah terlihat adanya pola pembentukan dia akan membentuk pola dead cross ya. Dan kemungkinan kalau kita lihat pergerakan ASI sendiri, jika misal pergerakannya membentuk secara stokastiknya terlihat membentuk garis ke bawah ya, dari sini menyilang ke bawah dengan dia membentuk pola dead cross, maka kemungkinan pergerakannya akan saja bergerak cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area supportnya, yakni berada di level 6.000 ya, untuk level support terdekatnya. Namun jika misalkan pergerakan SI ini mampu bertahan ya di atas dengan dia tidak menyerang ke bawah atau dia masih bisa bertahan di area overbought-nya, mengikuti di mana MACD yang masih terbilang berada di area positif, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 6.200. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa Pegas ini saat ini pergerakannya sedang menguji MA21 ya terdekat, dan kalau kita lihat pergerakan Pegas saat ini masih belum ada pergerakan, namun kalau secara pergerakan kami lihat bahwa Pegas ini masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana pergerakan Pegas secara trennya ini sudah mulai membentuk pola uptrendnya ya kembali, dan diikuti dengan indikator stokastiknya yang dimana juga pergerakannya sudah mulai bergerak uptrend naik ke atas setelah dia berhasil membentuk pola golden cross ya. Dan selain itu secara tingkat volume juga terlihat bahwa pergerakan Pegas ini telah mencatatkan adanya akumulasi baik dari 2 hari yang lalu, dan nampaknya pada hari ini juga masih bisa menunjukkan adanya akumulasi baik ya terlihat pada pergerakannya, sehingga kami menilai pergerakan Pegas pergerakannya masih ada kesempatan atau kemungkinan Pegas ini bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten pertamanya, yakni berada di level area 1595 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 1625. Dan untuk area titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak dan Ibu. Jika misalnya pergerakan Pegas ini mampu bergerak menembus area MA21-nya dan menembus area breakout di trendline supportnya ya yang kami berikan gambar tadi ini, kemungkinan bisa saja pergerakan turun hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 1520. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada Akra. Akra. Pergerakan saham Akra, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Akranya dibuka menguat ya 1,81% dan nampaknya pergerakan Akra saat ini masih terlihat adanya penguatan kembali atau menunjukkan penguatan kembali, terlihat di mana secara pergerakannya secara tingkat indikator dari MACD-nya, secara histogramnya ini masih bergerak positif, dan kita lihat bahwa pergerakan positif dari histogram MACD-nya semakin meningkatnya dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya. Dan selain itu dari signal MACD juga terlihat bahwa pergerakan dari signal MACD ini pergerakannya masih bergerak positif ya. Dan kita lihat pergerakan masih naik ke atas. Dan selain itu dari indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga masih bertahan di atas ya. Dan kemungkinan pergerakannya bisa menembus area overbought-nya. Jadi sehingga
pergerakan AKRA sendiri akan cenderung masih bisa bergerak menguat dan membentuk pola uptrendnya kembali ya, terlihat di mana kalau kita lihat pola AKRA saat ini sedang bergerak membentuk pola uptrendnya kembali hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level area 1440 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 1480. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Antam. Untuk pergerakan Antam, kita lihat bahwa pada pagi ini Antam pergerakannya dibuka menguat ya 0,50%. Dan kayaknya pergerakan Antam saat ini sedang adanya akumulasi di penguatan. Terlihat dan nampaknya pergerakan Antam saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai adanya akumulasi buy ya. Terlihat di mana volumenya sudah mencatat ada akumulasi buy diikuti dengan indikator stokastiknya yang di mana saat ini pergerakannya telah berhasil membentuk pola golden cross. Namun walaupun pergerakan membentuk pola golden cross, pergerakannya masih berada di bawah area overshot ya. Dan ini belum menandakan bahwa pergerakannya terbilang positif ya. Dan hal ini dan kemungkinan saja pergerakannya penguatannya pada hari ini cukup terbatas, di mana kalau kita lihat secara tingkat dari indikator MACD-nya bahwa histogram dari MACD ini masih bergerak di area negatif, diikuti dengan signal MACD yang masih juga bergerak negatif. Jadi sehingga pergerakan pada hari ini mungkinan penguatannya menguat terbatas. Hal ini dikarenakan kita lihat cara pergerakannya terjadi secara jangka pendek, ini mungkin saja bisa menguat hingga ke area resisten terdekatnya di level 2030 ya, untuk level resisten terdekatnya ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yakni berada di level area 2080. Dan untuk area supportnya juga kalau kita lihat, jika misalkan pergerakan Antam tidak mau bergerak hingga menembus area resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa saja mengajukan penurunan atau koreksinya hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 1945. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham BBRI ya. Kita lihat. Untuk saham BBRI, kita lihat bahwa pada pagi hari ini BBRI dibuka menguat 1,71%. Dan saat ini pergerakan BBRI ini membentuk pola candle bullish engulfing ya, di mana kemungkinan pergerakan BBRI saat ini akan bergerak menguat kembali, terlihat di mana tingkat volume yang ada akumulasi baik pada hari ini. Dan selain itu pergerakannya secara indikator stokastik juga pergerakannya telah membentuk pola golden cross ya pada hari, dan kemungkinan pergerakan BBRI kemungkinan bisa saja menembus MA34 dan MA21-nya, dan kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 4.790 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka pergerakannya kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 4.870. Dan untuk area supportnya juga tetap diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jika melakukan tidak bergerak muat, maka perhatian support yang kami berikan. Kalau mungkin saja bergerak turun hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level area 4.660. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham BBCA ya. Untuk saham BBCA kita lihat bahwa pada hari ini BBCA bergerakannya dibuka turun ya.
0,29%. Dan saat ini pergerakan BBCA sedang menguji di MA21-nya ya, di mana jika misalkan pada pagi ini BBCA masih bertahan di atas MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat kembali ya pergerakannya ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu tidak bertahan di atas MA21 atau jatuh breakout ke bawah menembus MA21 dan 34-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunannya. Jadi secara jangka pendek kita bisa lihat bahwa pergerakan BBCA sendiri secara jangka pendek sendiri kalau kita lihat kemungkinan penguatannya masih bisa menguat ya, namun penguatannya cukup terbatas melihat di mana secara tingkat volumenya akumulasi B-nya masih dikit ya. Jadi nampaknya pergerakan BBCA pada hari ini penguatannya masih terbatas ya. Dan penguatannya jika misalnya dia berhasil menguat, maka mungkin pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 8.775 ya untuk level resisten terdekatnya. Namun jika misal pergerakannya dari BBC tidak mampu bertahan menguat hingga di atas bertahan di atas MA21 atau ya, tidak mencapai penembusan di MA di area resisten terdekatnya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja bergerak turun kembali hingga menembus area support ternamanya, yakni berada di level 8.625 titik support utama. Dan jika misal pergerakan menembus support utama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjut pelemahan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level area 8.500. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada pagi hari ini BMRI dibuka menguat 1,25%. Dan pergerakan BMRI, kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan BMRI ini sedang menguji di MA21 ya. Terlihat bahwa pergerakannya sedang menguji area tersebut. Dan di mana jika misalkan pergerakan BMRI ini mampu bertahan di atas MA21, maka mungkin saja pergerakannya bisa menguat ya hingga menembus area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 10.300 untuk titik resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 10.450 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak mengetahan di atas MA21-nya atau menembus ke bawah, menembus hingga MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja bergerak kembali turun hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 9.925. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pada hari ini Adaro bergerak turun 0,67%. Dan secara tren pergerakan Adaro sendiri ini sudah mencatatkan kenaikan ya selama sepekan. Dan kita lihat bahwa kalau kita lihat trennya secara jangka pendek bahwa Adaro ini sedang bergerak menuju area uptrendnya ya. Sehingga kalau kami melihat bahwa Adaro kemungkinan masih bergerakannya masih bisa bergerak menguat, di mana terlihat di mana pergerakan Adaro sudah mulai bergerak uptrend diikuti dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak uptrend naik ya, dan kemungkinan pergerakan bisa mencapai menembus area overbought-nya. Dan secara tingkat MACD juga indikator MACD kalau kita lihat bahwa secara indikator histogram MACD dan signal MACD pergerakan dari MACD pergerakannya masih kompak bergerak naik ke atas ke area positif, jadi sehingga pergerakan Adro kemungkinan masih bisa bergerak menguat ya, ada secerca untuk pergerakannya bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya,
yakni berada di level area 3050 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di area level 3180. Dan untuk titik supportnya juga tetap diperhatikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan ada yang tidak mampu bergerak menembus MA34-nya atau menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa saja bergerak turun hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 2910. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Tekim ya, kita lihat. Untuk saham Tekim, kita lihat bahwa pada hari ini Tekim berhasil dibuka menguat 0,36%, dan nampaknya pergerakan Tekim saat ini terlihat sedang adanya penguatan, di mana di pergerakannya saat ini dibuka menguat ya, dan jika misalnya pergerakan masih bertahan di atas penguatan terjadi, maka Tekim bisa saja menguat, namun penguatan cukup terbatas ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 7.100 ya untuk level resisten pertamanya atau resisten terdekatnya, dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan. Jika misalkan terminta mau bergerak menguat ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan mengikuti indikator stokastiknya, di mana pergerakannya ini terjadi hanya adanya penurunan ya, sehingga kami menilai secara pergerakan Tekim saat ini akan kecenderungannya akan kembali bergerak ke turun, mengingat dari indikator stokastiknya yang masih bergerak melemah, yang atau penurunan ke area oversold-nya kalau kita lihat di sini, dan secara MACD juga kalau kita lihat secara histogram dan signal MACD-nya ini kompak bergerak di area negatif, sehingga secara pergerakannya Tekim akan cenderung melanjutkan pergerakannya pada hari ini, akan cenderung bergerak mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Dan jika memang gerakannya mampu bergerak memberikan arah atau bertahan di atas penguatan di sini, maka memang perusahaan bisa bergerak menguatnya. Oke, mungkin untuk ada support yang telah kami berikan, ini Tekim bisa berada di level 6.950 untuk titik support utama. Dan jika yang menembus area support utama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support keduanya, yang ini berada di level area 6.850. Oke, selanjutnya kita lihat saham KOAL. Untuk saham KOAL, kita lihat bahwa pergerakan hari ini KOAL ini bergerak turun 1,45%, dan nampaknya kalau kita lihat saat ini pergerakan KOAL akan bergerak turun terlebih dahulu, melihat di mana saat tinggal volumenya terlihat saat ini adanya akumulasi sel ya, diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakannya masih bergerak turun ya, dan kemungkinan pergerakannya masih melanjutkan hingga menembus area oversold, sehingga pergerakan call sendiri kami akan cenderung bergerak melanjutkan pelemahan hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level area 125, dan jika menembus area 125 support pertama, maka kemungkinan pergerakannya melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 116. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada Mika.
Untuk saham Mika, kita lihat bahwa pada hari ini Mikanya bergerak melemah ya. Kita lihat bahwa pergerakannya sudah turun 1% pada pagi hari ini dan nampaknya pergerakan Mika saat ini akan melanjutkan pelemahan. Terlihat di mana pergerakan Mika ini secara tren sudah masih bergerak di area downtrend ya. Kalau kita lihat trennya sendiri, Mikanya masih bergerak di area downtrend diikuti dengan indikator stokastik. Kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakan Mikanya juga mengikuti ya ini bergerak area downtrend ya. Dan selain itu dari MACD pun juga kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD dan sinyal MACD ini pergerakannya kompak masih bergerak turun ya. Sehingga saat ini pergerakan Mika kami melihat pergerakan Mika masih akan cenderung bergerak melanjutkan penurunan hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area support terdekatnya, yakni di level 2.900 untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik support kedua, yakni berada di area level 2.850. Oke, selanjutnya ini ada Temas. Kita lihat saham Temas. Untuk Temas, kita lihat bahwa pada pagi ini Temas dibuka menguat ya 0,90% dan nampaknya pergerakan Temas secara akumulasi sudah menguat selama sepekan lebih. Terlihat di mana Temas sudah pergerakannya bergerak uptrend dan kalau kita lihat secara jangka menengahnya pergerakan Temas ini sudah mencatatkan pola masih mencatatkan pola uptrend-nya ya. Dan nampaknya pergerakan Temas kalau kita lihat pergerakan Temas masih bisa bergerak menguat di mana kalau kita lihat pergerakan masih terjadi ada akumulasi buy ya. Dan indikator MACD bahwa pergerakan histogram MACD dan pergerakan signal dari MACD ini masih bergerak area positif ya. Sehingga kami menilai Temas sendiri masih bisa bertahan di atas penguatannya hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 3.450. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika bisa pergerakan tensinya maupun bergerak menguat, maka perhatikan titik supportnya, yakni berada di level area 3.050. Oke, selanjutnya kita lihat ada Doit ya. Kita lihat saham Doit. Maaf teman-teman, kita lihat jadi ada koneksi kesalahan. Kita lanjut ulang lagi ya. Oke, maaf teman-teman tadi ada kesalahan teknis ya, ada sedikit gangguan untuk sinyalnya. Kita lanjutkan tadi saham Doit ya, kita lihat saham Doit untuk pergerakan saham Doit. Untuk saham Doit, kita lihat bahwa pergerakan Doit ya pada hari ini pergerakannya dibuka melemah 0,65% dan nampaknya pergerakan Doit akan cenderung bergerak turun ya. Kalau kita lihat saat ini pergerakannya penurunan terjadi pada hari ini dikarenakan ada akumulasi sell atau adanya aksi profit taking oleh investor. Terlihat di mana Doit sendiri sama sepekan lebih sudah berturut-turut ya mengalami penguatan dan pada ini sangat wajar jika misalkan Doit akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu ya. Dan nampaknya pergerakan Doit
saat ini akan cenderung koreksi hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level area 298 untuk titik support pertamanya, dan jika misalnya pergerakan menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan atau koreksinya hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 290. Dan pergerakan penurunan tersebut juga ditopang dengan di mana kalau kita lihat secara tingkat volume ada akumulasi sell, diikuti dengan indikator stokastiknya di mana sudah mulai adanya jenuh beli dengan dia membentuk pola area terjadi, sehingga kami menilai pergerakan duit akan pada hari ini masih akan bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada MDKA ya. Untuk MDKA kita lihat bahwa pada hari ini MDKA bergerak melanjutkan penguatan. Ini kalau kita lihat pada pagi ini MDKA berhasil di bawah 1% ya, 1%-an atau 1,10%, dan pergerakannya pada pagi ini sudah berhasil menembus MA 34 dan MA 21-nya, dan nampaknya pergerakan MDKA pada hari ini masih akan melanjutkan penguatan, terlihat di mana tingkat volumenya masih mencatatkan adanya akumulasi buy ya. Dan selain itu dari indikator stokastik bahwa pergerakannya ini masih bergerak ke area uptrend, di area positif, mengikuti di mana pergerakan sempat membentuk pola golden cross pada beberapa hari lalu, sehingga kami menilai pergerakan MDKA sendiri masih melanjutkan penguatan hingga melanjutkan area uptrendnya kalau kita lihat saat ini. Dan pergerakan dari MDKA kemungkinan masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level area 4.630 untuk level resisten pertama. Dan jika pergerakannya menembus area resisten pertama, maka mungkin pergerakannya bisa mencapai penguatan kembali hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 4.750. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham ERA ya. Kita lihat untuk saham ERA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ERA bergerak dibuka menguat 0,97%, dan nampaknya pergerakan ERA saat ini terlihat bahwa saat ini pergerakannya ada sedikit penguatan ya, terlihat di mana saat tingkat volumenya adanya akumulasi buy, walaupun terlihat dari sini belum terlalu kelihatan, namun secara jangka dekat dari jangka kalau kita zoom sedikit sini ya, pergerakannya ada akumulasi buy, dan nampaknya pergerakan ERA saat ini pada hari ini akan bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 530 ya. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan ERA yang mau bergerak menembus area resisten pertama dan malah justru bergerak breakout ke bawah menembus area uji level di MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa turun hingga ke area support terdekatnya, yaitu berada di level 505. Oke, kita lanjutkan, ya ini ada saham UNVR. Untuk Unilever, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Unilever masih cenderung bergerak turun ya, kembali atau menunjukkan penurunan, dan nampaknya pergerakan tersebut dikarenakan secara pergerakannya secara indikator stokastik ini masih bergerak di area oversold ya, dan selain itu secara tingkat volume pergerakan Unilever sendiri ini masih mencatatkan ada akumulasi sell, sehingga pergerakan Unilever pada hari ini atau pergerakannya ini masih bertahan di area downtrendnya ya, dan belum ada tanda-tanda kebangkitannya dari pergerakannya. Dan selain itu dari MACD pun juga kalau kita lihat bahwa cara indikator MACD dan indikator dari signal MACD ini kompak bergerak negatif, sehingga kami menilai bahwa pergerakan Unilever saat ini masih bergerak melanjutkan penurunan hingga ke titik area support pertamanya di level 4.100, dan jika misalnya pergerakannya menembus area support utama
maka kemungkinan pergerakan dari Unilever masih bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 4040. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Saham Unilever sebagai penutupan kita ya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan kecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bagian saham-saham yang diulas ya pada hari ini, silakan ditanyakan di keesokan harinya ya. Sehingga semoga bisa diulas pada keesokan harinya. Oke, mungkin cukup sekian pada webinar kita. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam webinar pada pagi hari ini.